Yo, halo teman-teman, berjumpa lagi di Masyul Official Channel. Oke bre, seperti biasa pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi mereaction. Ya, kita akan kembali lagi mereaction animasi Indonesia lagi ya bre ya. Dan pada kesempatan kali ini bre, kita akan mereaction video terbaru dari Tekotok yang judulnya Lewat Kuburan. Oke bre, cuaca hari ini panas banget. Alhamdulillah bisa buat konten siang hari. Jadi bisa ya, kalau siang hari bisa istirahat malamnya ya. Tapi kalau dapat kerja di malam hari ya mau gak mau berangkat kerja juga di malam hari ya. Soalnya ya maklum nih, kerja panggilan itu kadang ada kadang enggak juga ya. Kadang siang kadang juga malam. Jadi harus ditekuni ya bre ya. Yang penting halal tentunya seperti dia bre ya. Oke bre ya, nggak perlu lama-lama lagi, langsung aja bre kita ke channel Tekotok. Let's go. Masyul Official dengan tekad membara, siap menjelajah dan hadapi rintangan di dunia YouTuber yang penuh misteri, menuntut kekuatan dan keberanian sejati. Dari nol dia berjuang meniti jalan, tak kenal lelah demi menggapai kejayaan. Doa dan ikhtiar menjadi senjatanya. Nah bre, sekarang kita udah berada di channel Tekotok ya. Seperti biasa, sebelum mulai kita like terlebih dahulu. Ini judulnya Lewat Kuburan. Nah ini Lewat Kuburan nih ada hubungan tentang apa ini bre ya. Oke, langsung aja kita play. Ini maksudnya gimana ceritanya nih, bre? Penasaran gua. Lewat kuburan. Oke. Peringatan ajakan seram. Oke nih, ini ajakan seram nih. Malam hari, di dalam sepi, ku berjalan sendiri. Pulang kerja mengais rezeki. Oke. Demi orang di rumah bisa dinafkahi. Mantap. Cobaan demi cobaan di tempat kerja ku lewati. Dan saat pulang kerja berharap bisa tenangkan diri. Namun kenyataannya, cobaan lain datang menghampiri. Oke. Ketika turun angkot, aku harus berjalan lagi, melewati kuburan ini. Kuburan. Ini horor nih, berbau horor nih. Entah ide siapa ngontrak di rumah yang dekat kuburan, atau emang aku yang miskin aja karena kontrakan di sini pada murah. Oke. Kalau kata orang sini, ngelewatin kuburan malam-malam tuh katanya suka iseng. Ada yang bilang pernah lihat kepala orang terbang dari pohon itu. Ada yang bilang tali pocongnya Pak Yanto waktu dikubur lupa dicopot. Ada yang bilang pernah depan-depanan langsung sama kuntilanak. Dan tiba-tiba seluruh badan dia nggak bisa digerakin. Oke. Mereka semua yang pernah bercerita itu, mereka semua tai. Seandainya mereka nggak pernah cerita itu, pasti aku nggak akan setakut ini. Setiap kali pulang kerja melewati kuburan ini, gue selalu meyakinkan diri bahwa gue bukan penakut. Jadi intinya ya, kadang itu cerita horor terjadi karena mungkin pernah ada saksi mata atau pernah ada korban di situ ya bre, cerita seram, dan akhirnya cerita seram itu disebarkan dan membuat orang yang penakut ya jadi gitu deh. Lu penakut bang. Setan yang harusnya takut sama gue. Masalahnya lu yang takut sama setan bang. Gak akan ada penampakan di sini. Kayaknya di sono ada mata deh bang. Otak gue ini emang kayak tai. Semakin gue melawan ketakutan gue, otak gue malah makin nakutin gue. Lebih baik gue merem. Lah gak bisa lihat jalan. Kenapa hatimu cenat-cenat? Mata gue ini juga kayak tai. Kenapa harus nampakin sesuatu yang serem pas gue tutup mata di saat kayak begini? Padahal biasanya hitam doang. Kan tai. Halo. Siapa tuh? Itu suara apaan tuh? Gak mungkin suara setan dong. Gak mungkin suara kuntilanak dong. Kayaknya gue mesti jalan lebih cepet deh. Wah, bulu Aduh, kuduk kok merinding. tiba-tiba gue merinding sih? Katanya kalau lagi merinding berarti setan lagi lewat bang. Tai, itu tai. Kalau kata orang tua zaman dulu, melawan makhluk halus itu kita baca-baca Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Dan setiap kali gue coba lawan pakai baca-baca, malah tambah merinding gue. Emang bulu-bulu di badan gue tuh pada kayak tai. Itu sugesti bang. Lo baca-baca malah jadi bikin lo tambah percaya di sini ada setan. Di sini nggak ada setan. Di sini ada setan. Gak bakalan ada yang nampakin dirinya ke gue. Bentar lagi Debat kuntilanak otak juga datang dari sono bang. Lu otak kalau bisa diem lu gue copot dari kepala. Dari tadi kesel banget gue. Jika kamu sedang melewati tempat yang angker, siul 3 kali supaya makhluk halus itu tahu ada manusia yang lewat. Oke. Dia Ih, apaan sih? Ih, kenapa jadi malah ngejawab goblok? Mungkin gua salah dengar kali. Kayaknya gua jalannya masih lebih cepat lagi. Bodoh amat itu suara apaan, pokoknya gua taunya jalan cepat. Bentar lagi nyampe. Bentar lagi nyampe. Bentar lagi nyampe. Assalamualaikum. Nyampe. Nyampe. Itulah rutinitas gua tiap hari kalau pulang kerja, Bang. Kayak orang tolol. Emang. Padahal seumur-umur gua belum pernah lihat setan kecuali di TV. Bukti nyata belum Nah, pernah itu. nongol di mata gua. Terus gua takut apa? Bener. Gua juga bingung. Padahal parno-parno nggak jelas kayak begini cuma bikin ribet hidup gua doang, Bang. Bener Kayak misal banget. tengah malam tiba-tiba kantong kencing gua udah over limit. Manusia pada umumnya ya tinggal jalan ke kamar mandi, buang tuh kencing, balik bobol lagi. Tapi karena gua orangnya takutan. Terasa horor. Oke, siap.
Gak cebok lu. Lu tadi ada yang lihat setan nggak? Sama, gue juga nggak lihat. Karena memang nggak ada. Terus gue takut apaan? Gue juga bingung. Kayak misal lagi nyembat doang di teras depan malam-malam, nggak ada apa-apaan tuh, tenang, kepikiran yang aneh-aneh juga nggak. Tiba-tiba nongol satu kucing datang dari plafon atas. Terus lo tahu dia ngapain bang? Nggak ngapa-ngapain, diem doang. Ceng, push. Ceng, kok diem sih? Lu Pol ngapa diliatin mulu sih? Cing, lu liatin apa sih? Bisa ada Cing, tikus nggak atau lucu ah. apa. Goblok, udah apa aja liatin mulu napa sih? Tai lah, capek gua, kucing caper lu, kucing goblok. Lu pada tahu nggak bang yang diliatin tuh kucing? Sama, gua juga nggak tahu. Terus gua takut apaan? Gua juga bingung. Kadang gue suka mikir kalau ngeliat orang-orang pada berani, kayaknya hidupnya pada lebih santai dah. Gak banyak masalah yang diada-adain gitu. Gue juga pengen gitu jadi pemberani. Jangan dikit-dikit parno. Walaupun sampai sekarang gue belum pernah lihat setan bang. Kan setan itu percaya nggak percaya bang ya. Kalau bisa milih tuh gue pengennya nggak percaya ada setan aja lah, biar hidup gue sejahtera gitu. Jadi strategi gue selama beberapa lama ini tuh selalu coba lawan keyakinan setan itu ada. Pokoknya setan nggak ada, udah selesai dah. Nah sayangnya di saat keberanian itu mulai muncul bang, gue ditakdirkan merit sama bini yang modelnya suka tiba-tiba begini bang. Bun, itu telur satu lagi di meja mau dihabisin nggak? Nggak usah, ntar juga dihabisin tuh sama yang di dapur. Sama siapa? Sama yang di dapur, sama siapa? Hah? Itu lagi siapa? Oke, langsung aja kita ke part selanjutnya, let's go. Oke bre, sekarang kita udah berada di part yang kedua. Seperti biasa kita like dulu, dan langsung aja kita play. Ini keren, ini ada pembelajarannya. Gue yakin ya bre, gue yakin banget nih. Lewat kuburan. Peringatan, ada kaget-kagetan. Parno nggak jelas, cuman bikin hidup kita yang udah ribet tambah ribet doang bang. Bener Jarang banget. dibicarakan orang-orang karena biasanya masalahnya sepele dan kadang suka bikin malu. Tapi sebenarnya ngaruh banget ke kualitas hidup kita gitu. Contoh kayak gue lagi sampoan nih, mata gue harus tetap melek. Mata kena sabun harus tetap melek karena sekalinya gue tutup mata, nggak bisa merem, nggak bisa. Karena bahkan sedetik Itu aja gue tutup mahal mata, lu. gue nggak tahu selama itu apa ada sundal bolong depan gue, apa tiba-tiba ada pocong nyungsep di bak mandi, gue nggak tahu. Dan gue harus bisa pastikan selama proses sampo menyampo ini, goblok, tolol goblok, gue harus mundur. Mana tembok? Minimal setan di belakang gue nggak bakal ada. Tiap kali gayung nggak dipakai selalu dibalik agar makhluk halus tidak ada ikutan mandi. Ya benar, gue mah apa Oke, kata dia balik. percaya gue mah. Pocong goblok, aduh bayangin artis cakep, bayangin artis cakep. Cakepnya jangan dari film horor goblok. Mana? Kalau abang jatuh dari gedung lantai 2 sih patah tulangnya nggak bakal sebegininya bang. Tapi karena jatuhnya dari kamar mandi ya, ini mesti rawat inap sampai 8 tahun bang. Dan Lah, kadang kok gue juga bisa? suka merasa berdosa bang, karena akhirnya ini suka mengganggu peribadahan gue. Kan ceritanya kasur gue ada ranjangnya ya. Kadang gue suka sholat sendiri di kamar sebelah kasur gue. Dan tiap kali gue sujud, gak mungkin pocong dong, pasti mata gue Fata Morgana dong. Iya, Fata Morgana. Aduh, Merinding. sujudnya 2 kali lagi. Batalin nggak boleh ya? Aduh. Ayo, yaudah, bisa. Subhanallah. Gara-gara pocong sujud gue jadi kayak ayam nyomotin batu. Baca zikirnya kayak Eminem lagi rap battle. Ini salah ini nggak boleh nih. Padahal Nggak selesai boleh. sholatnya gue pasti ngecek ulang itu tadi yang gue lihat di bawah kasur apaan sih anjir. Pas gue lihat nggak ada apa-apa bang. Terus gue takut apa? Iya. Gue juga bingung. Keanehan yang gue perhatiin di dunia ini, kok orang tiap negara jenis setannya beda-beda ya. Mas gue kalau Bener, emang setan bener. itu ada kan harusnya universal ya. Tapi di sini nggak ada tuh Sama. setan yang tangannya ke depan lompat-lompat terus ditoyol pakai kartu diem. Nggak butuh bang, English or Spanish. Chinese. Dan yang lebih aneh lagi, kita di negeri kotok nih pada takut sama setan. Tapi takut sama setan yang isinya bacot doang. Kaget bang, takut. Lo takut mah goblok bang. Ini pocong, gak usah gue jelasin panjang lebar sih ya. Dia tangannya diikat, kakinya Bener. diikat. Kalau Bener. pantatnya gatel juga kagak bisa garuk dia. Lu tolol dikit aja, hilang keseimbangan dia, jatuh gak bisa bangun, udah kayak kecoa telentang. Masuk akal. Pipisin. Lu takut sama setan model begini? Lu goblok. Tapi semua ada penjelasannya bang. Tahayul yang kita percaya biasanya berangkat dari cerita orang-orang, disesuaikan Bener. atas kebutuhan penduduk saat itu. Wah, bocah udah gelap begini bukannya masuk cuci tangan ganti baju malah main tanah mulu. Bocah tengik, masuk lo diculik wewe gombel mau lo. Dia adalah makhluk berbentuk mama, jadi termasuk ras terkuat juga ya. Yang ikonik dari dia adalah Bener. neneknya ngelawet sampai bawah. Dan dia suka nyulik anak bocah yang kalau malam masih suka main di luar. Kira-kira itu proposal saya. Silakan buat para orang tua kalau anaknya batu ya susah dibilangin. Mohon pertimbangannya Ya, untuk memang ini awal digunakan mulanya di dari orang kehidupan tua sih kayak sehari-hari. gitu. Terima kasih. Sehingga cerita-cerita nggak benar ngakar sampai turun temurun di zaman kita. Di zaman Walaupun kita, gue yakin bener. sampai sekarang nggak ada satupun dari lo yang nonton pernah lihat wewe gombel. Kalau ada yang bilang Oke. pernah lihat, sumpah ya mulut tuh orang pakai cabai semangkok.
ngomong. Dan ketika kita berada di zaman yang ada TV, kebutuhan orang-orang akan tahayul itu agak geser, Bang. Episode 153, ada yang punya ide setan lagi? Pocong, Pak. Pocong udah 50 episode. Beda, Pak. Ini pocongnya ngesot. Goblok, lo tau pocong nggak? Tahu, Pak. Nah, lo tau ngesot nggak? Tahu, Pak. Nah, coba ceritain ke gua pocong ngesot tuh bagaimana ceritanya? Namanya juga setan, Pak. Kan setan mah seterah dia. Cerdas. Akibat imajinasi orang, timbullah rumor demi rumor yang makin hari makin kreatif di kalangan manusia. Besok lo bakal denger DJ Kuntilanak. Asik. Setannya DJ. Asik. Bun, itu telur satu lagi di meja mau dihabisin nggak? Nggak usah, ntar juga dihabisin tuh sama yang di dapur. Sama siapa? Itu yang lagi di belakang. Siapa? Oh gitu ya. Dia itu bini gua, Bang. Umur nikah kita masih muda banget lah. Dan habis nikah gue baru tahu ada yang aneh sama bini gua. Kadang dia suka ngeliat apaan gak tahu. Gua nggak punya nyali buat nanya dia, Neng liat apaan sih? Gua takut sama jawabannya, Bang. Seumur-umur gua takut sama setan. Itu cuma sebatas imajinasi gua doang. Gak pernah kejadian bener ketemu setan gua. Dan baru kali ini gua ngalamin betul-betul di hidup gua kehadiran setan depan mata gua sendiri. Dan itu udah berkali-kali. Pas tiap kali bini gua kesurupan. Wow. Nge-DJ dia, Bre. Lingsir wengi sliramu dumeking sirno ojo tani. Seru banget. Bukannya takut, Bre ya. Kalau nanti kena CR kalau musik. Oke, kesurupan. Oke, sekarang kita lanjut aja ke episode 3. Nanti ya di ending kita bahas buat teman-teman yang nonton sampai akhir pasti tahu penjelasannya. Oke, let's go. Nah, Bre, sekarang kita udah berada di part ketiganya. Seperti biasa kita like dulu, langsung aja kita play. Penasaran. Lanjut abangku. Oke. Peringatan jangan nonton malam-malam. Oke. Hari Minggu adalah hari bersantai nasional. Hari di mana kita dapat melepas penat secara total supaya moral dan kewarasan masih normal dan tidak meninggal. Namun itu bertentangan dengan harapan istriku. Ketika aku ingin nongkrong karena cuma bisa hari ini, hari lain mah mesti kerja. Istriku maksa aku tetap berada di rumah saja untuk menemaninya. Sedangkan aku maksa mau nongkrong yang padahal cuma bentaran. Pembelaan dia bosan. Di rumah tiap hari sendirian aja. Kita berdebat hingga akhirnya perselisihan di antara kami tidak dapat dihindari. Ayah tuh keluar juga bukan main cewek, lagi cuma bentaran doang. Kan ayah besok mesti kerja lagi, makanya hari ini mau main biar besok semangat lagi kerja. Ujung-ujungnya kan buat bunda juga. Air mata yang menggumpal di matanya menggambarkan hati yang sedang bercampur aduk. Dan ketika itu, pertama kalinya dalam sejarah pernikahan kita, dia. Aku bingung, itu apaan? Dia tuh kenapa? Aku coba tegur, Bon, jangan diam aja napa? Serem banget. Ini nggak normal. Ada sesuatu yang salah dalam diri dia. Terus aku harus apa? Allahu Akbar, la ilaha illallah, bunda, bunda, ya sabar. Allahu Akbar. Oke. Neng, tenang Neng, astagfirullah. Udah Neng, Neng Rupiah ya. Yang kuat Neng, harus dilawan Neng. Selama ini gue nggak percaya kalau ada orang bisa kesurupan. Diporotin celananya juga break karakter deh. Ngelihat bini gue begini, gue sebenarnya masih percaya nggak percaya sih. Dia beneran kesurupan atau cuma pura-pura supaya gue ngalah aja sama dia, supaya dia menang argumen aja. Dan spoiler, besok-besokannya tiap kali kita ada berantem, dia suka kesurupan, Bang. Gue bingung gue mesti ngapain. Jadi gue panggil mertua gue, Bang, bapak emak dia. Terus bapaknya manggil orang yang ngerti. Ini beneran nih bini gue begini. Kalau masih suka kayak begini, terus nanti udah punya anak, gue tinggal kerja gimana? Kalau nanti lagi hamil terus kesurupan gimana? Apa gue punya anak yang tantaran aja? Nanti kenapa-napa kita mau salahin dia juga nggak bisa, kan ceritanya kesurupan. Bener. Gue salah pilih istri nggak sih? Kamu dengar, ini bukan badan kamu bukan ini. Bukan. Nah udah keluar, jangan masuk badan orang, paham? Saya demen sama dia. Aduh, Lah, bini gua, Cok. Ih, sumpah merinding gua. Ini gua harusnya marah gak sih? Tapi gua masih bingung mesti ngapain. dulu itu di kontrakannya mas sekarang itu, dulu pernah ada yang
Mbah Kekong orang pinter katanya bisa Lah, lihat seriusan, setan. Mbah? Lah benar, tanya aja sama yang lain yang udah lama di sini. Mereka nggak bakal tahu. Lah? Iya, Nggak bakal soalnya tahu. kejadiannya itu tahun 1627. Dikuburkan di pokok kontrakan Mas itu sampai sekarang. Ini Mbak ngomong bener gak sih? Ya kalau nggak mau percaya mah ya udah, saya nggak rugi apa-apaan. Pokoknya mantar jangan bilang saya belum ngingetin Mas. Gue bingung bang, mana yang mesti gue percaya, mana yang kagak. Dari segini banyak cewek di dunia tuh, Oke, kenapa oke, mesti dia oke, sih bini oke. gue? Dari sekian banyak cowok, kenapa mesti gue yang jadi laki dia? Kan gue bukan pemberani juga. Galon air belebab sendiri aja gue ngibrit. Padahal belum. Lagi-lagi terjadi. Hal yang tidak bisa dipikir dengan akal itu terjadi lagi. Namun kalau kemarin itu siang hari, sekarang malam hari. Kesurupan malam-malam, serem banget. Tidak bisa minta tolong siapa-siapa. Mertuaku juga pasti udah pada bobo. Sebenarnya apa sih yang salah? Nafkah sudah aku berikan, waktu sudah aku berikan. Aku nggak main cewek. Terus kenapa dikit-dikit dia harus begini? Kalau kayak gini terus aku nggak kuat. Apa lebih baik cerai saja? Aduh jangan. Bun, udah bun, ayah minta maaf ya. Ya udah, iya, ayah yang salah. Ya udah, iya, udah, ayah takut. Bunda, udah bunda. Nggak mau, udah cukup, udah nggak mau, udah cukup. Terserah bunda aja, ya udah nggak ngerti lagi, terserah dah. Aku marah, aku takut, aku bingung, aku udah nggak sanggup. Waduh, ini bahaya. Nanti kita bahas lah di ending break ya. Ya dari sedikit banyak yang pernah saya pelajari atau mungkin saya dapat dari praktisi ruqyah lah. Nanti ya kita lanjut Bre. Bre, sekarang kita udah berada di episode yang keempat. Langsung aja kita like. Gue penasaran kelanjutannya gimana. Langsung dan play. Keren nih ceritanya nih, memberikan pembelajaran nih Bre ya buat kita semua tentunya. Lewat kuburan. Nelpon bapaknya. Bre, lu bisa kemari nggak tolongin gua? Buset, jam 12 malam banget nih. Tak gue ceritain dah kemarin dulu pokoknya, tolong ya, takut banget gua. Ya udah, OTW. OTW. Oke. Itu dia nggak ngapa-ngapa kok, tidur aja dia. Ini baru anteng tadi tuh, aduh, gua kalau ceritain panjang sih. Ini kalau udah bangun juga gua nggak tahu nih, udah dia apa belum itu. Coba, gua nggak ngerti. Jadi tadi awalnya dia kesurupan tuh gimana emang? Jangan keras-keras. Takut ada yang denger. Siapa? Kan gue berantem sama dia, terus ya begitu. Gue juga bingung, itu beneran gak sih dia? Kalau bohongan pun juga tetap aja serem banget anjir. Apanya sih surupannya? Ih, dibilang Oke. kalau ngomong itu jangan keras-keras. Lah, ngapa? Ngapa? Lu ngapa sih dari tadi? Gue takut ada yang gak bisa kita lihat lagi liatin kita. Ketawa aja. Mana ada? Ya kan kita nggak tahu juga. Gue tuh Gua nih ya. Woi, pocong kuntilanak, Bre, siapa kayak apaan gak so sih? asik lu pada? Kalau emang berani tunjukin muka lu sekarang. Cepat, gua tunggu, jangan lama-lama. Bang, temen lu udah gila, Bang. Bre, gak usah ditantang. Gua hitung sampai 5 ya. Udah, Bre. 1, Udah, 2, 3, 4, 5. Goblok anjing, goblok, lu tolong, goblok lu tuh goblok. Mana? Nggak ada. Ya udah kalau nggak ada ya udah, gak usah ditantang juga. Enggak, mereka tuh ada, aslinya tuh ada. Tapi gua herannya, kenapa lu mesti takut? Lah? Nah, Oh, berarti lu percaya setan itu ada? Gini, lu mesti bedain dulu Bre antara setan sama jin. Bener. Yang lu maksud itu jin. Kalau setan itu kayak apa ya? Sifat gitulah, yang ngebisikin lu, yang ngajakin lu ke jalan yang nggak benar, ngasih was-was di hati lu. Itu Bener. baru setan. Jadi jin yang benar juga ada. Kalau kelakuan setan itu cuman bisa datang dari makhluk yang bisa bikin dosa doang Bre. Siapa aja? Jin sama manusia. Oh, maksud lu orang yang kelakuannya kayak setan gitu? Iya, Nah. manusia juga bisa jadi setan. Bisa Bener, lu punya bener. teman ngajakin lu main cewek atau ngajak mabok. Nah, itu setan tuh. Justru lebih bahaya setan manusia daripada setan jin tahu. Bener. Oke, katakanlah jin dah. Emang lu nggak takut sama mereka? Takut mah cuma sama Allah. Iya, itu mah iya. Gue serius, takut tuh cuma sama Allah, Bre. Bener Mereka banget, yang lu bener. takutin itu tuh, mereka takut sama Allah. Dan mereka juga takut sama lu juga, anjir. Mereka berani sama kita waktu kita takut. Bener nggak? Ya bener sih, gue juga Bener kadang banget. suka merasa kayak kalau waktu gue takut begitu tuh, sebenarnya bikin hidup gue lebih ribet aja. Nih Bre, Nah. lu itu cowok, lu itu kepala rumah tangga, pemimpin di rumah, lu di sini bayar, lu punya hak penuh ngatur rumah tangga lu, lu Bener berhak banget. nentuin mana yang boleh masuk rumah lu, mana yang enggak, bener nggak? Iya benar. Kalau ada orang sembarangan masuk rumah lu, ngacak-ngacak rumah lu, marah nggak lu? Ya marah lah. Bakal lu usir nggak? Ya pastilah. Lu laporin polisi nggak? Ya mungkin, iya. Sama juga kalau ada jin sembarangan masuk rumah lu harusnya marah apa takut? Takut sih. Astaga. Tapi kan ini beda, Bre. Mereka tuh kita nggak bisa lihat. Nih, pokoknya satu pesan gua, Bre. Jantan, lu takut cuman sama Allah. Gak ada satupun di jagat raya ini Benar. yang bisa bikin lu takut kecuali Allah. Jantan.
Jantan. Pas dia Dengar- tadi datang kemari naik motor, padahal kondisinya gelap ya, jam 12 malam. Berani dia sendirian. Dan kalau gue pikir-pikir lagi sekarang, gue pernah takut sama Allah gak sih? Nah, Gue pernah takut sama Allah soal apa ya? Apa benar jangan-jangan banget. gue lebih takut makhluk halus daripada Allah? Nah, itu tujuan mereka, bre. Malam hari, begitu sunyi, berjalan sendirian lagi. Oke. Tiap hari aku harus melawan ketakutan ini. Pada apa yang tak dapat dilihat mata ini, pada apa yang selama ini tidak pernah kujumpai. Benar. Bang, lagi ngapain bang? Kalau emang mereka berani, mereka bakal samperin gue sekarang. Bang, ya jangan tantang juga sih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dia merinding, ya elah. Gue udah cukup jadi penakut. Yang gue Oke, takutin ini itu apa yang cuma akan Allah. terjadi, Bre? Ih, bang, udah apa bang? Demi Allah, kalau sampai ada yang berani nunjukin mukanya ke gue, demi Allah gue tonjok. Cepet keluar lu. Nah, oke. Dia udah marah banget, bre ya. Dia udah marah banget dan keberaniannya pun muncul. Nanti kita bahas di anjing lah, bre. Ini masalah yang kayak gini menarik banget. Soalnya saya juga kan punya channel reaction horror. Jadi ya kita bahas nanti aja. Lanjut ke episode selanjutnya. Nah, bre, sekarang kita udah berada di episode selanjutnya. Seperti biasa kita like dulu, jangan langsung aja kita play. Oke, gimana kelanjutannya, bre? Ya, ini seru, bre, seru banget. Nih bang, gue bisa sulap nih bang. Slap, plus. Ih gila, kok bisa? Nih lihat nih bang, lihat ya. Gila, gokil. Gokil. Lu daftar aja di Setan Got Talent, bre. Menang dapet tulang anjing lu setahun. Mas, gitu doang mas, Pembob juga bisa. Ya, si Kucil bisanya ngeremehin doang. Lu punya prestasi nggak? Gue tanya. Lah, lu yang nggak tahu. Gua nih kan udah dapat silver setan button langsung dari iblis. Udah pernah bikin cerai 100.000 pasangan. 100.000 loh, 100.000. Nah. Iya sih, tapi ketemu orang langsung hibrid. Enggak, gua berani kok. Kemarin aja gua bisa godain tokoh agama. Iya sih, tapi yang boti. Ih, enggak, gua pemberani. Ya udah, godain no yang ono no. Kalau lu bisa bikin dia takut, gua kasih lu iga kambing lu. Oh, dia mah gampang, udah kenal gua. Nih liatin gua ya. Dikerjain, bre. Nah, oke. Lah, kok dia diem? Coba. Ih, beneran dah. Biasanya orang lewat sini pasti takut. Kurang serem lu, lebih serem lagi sono. Tampakin muka coba, tampakin muka. Iya, tampakin. Nah, berarti bener pengecut lu. Tampakin sono, ntar orang Iya. juga kabur. Ih, takut gua. Itu abangnya muka serius banget. Katanya pemberani. Cupu-cupu jadi setan setengah-setengah. Ih, Seperti udah itulah apa? memang, Bre, ya. Udah, nggak mau. Wih, ternyata rasanya enak ya. Gue merasa gue unstoppable nih bang. Gak pernah gue merasa selega ini lewat kuburan malam-malam. Bodoh Nah, amat di belakang gitu, gue ada Bre. apaan. Ada yang ngikutin gue, bodoh amat. Demi Allah, sekali ada yang godain gue, abis lu. Abis lu, bener banget. Gue akuin temen gue nih pemberani bang. Datang kemari jam 12 malam naik motor sendirian. Kalau gue sih pasti udah parno, lagi boncengin sape nih gue. Kalau kata Nah. Mbak Kekong, Naik motor sendirian malam-malam, ikat plastik kresek ke belakang jok motor supaya nggak ada makhluk halus yang ikut numpang. lu tadi kemari belakang motor lu ikut plastik resek gak? Buat apaan anjir? Ya kalau Cukup kata Mbak doa Kekong kan aja. biar nggak ada yang ikut di belakang kita gitu. Gimana ceritanya setan takut sama kresek? Ya nggak tahu juga gue, kan itu kata orang pintar. Iya, dia orang pintar. Soalnya lo orang goblok. Gue sih nggak pernah ngulik kepercayaan-kepercayaan kayak gitu datang Bener dari mana banget. ya. Gua Ada juga. juga yang bilang itu buat sugesti aja. Contoh kresek yang tadi. Sebenarnya tuh kresek nggak ngusir jin juga. Tapi karena orangnya percaya pakai kresek bisa ngusir jin, akhirnya dia jadi lebih berani. Berarti Bener. bagus dong sebenarnya begitu. Ya enggak lah PA. Kenapa dia harus percaya kresek bisa ngusirin jin dari dia? Kenapa dia nggak percaya sama Allah aja bisa ngusirin jin dari dia? Bener. Itu amit-amit itu musyrik loh. Tapi bukan berarti nggak percaya sama Allah sih. Maksudnya kan ngikut kresek juga bisa jadi ikhtiar kan. Sama kayak gue pengen kaya, gue mesti ikhtiar, mesti usaha benar-benar supaya bisa beneran kaya gitu Nah. kan. Iya, karena lu tahu kalau mau jadi kaya ya caranya harus usaha yang benar. Ada koneksinya, Bre. Usaha yang benar Allah kasih lu kaya, nyambung kan? Tapi kalau ngikat kresek terus Allah usirin jin dari lu, koneksinya mana? Nangkap maksud gua nggak? Ya benar. Bener, Berarti bener. kalau bawa paku di kantong buat menangkal energi jahat, Itu goblok. kalau mesti pakai baju kebalik pas keluar malam-malam supaya nggak ada makhluk halus yang ngikutin. Itu goblok. Bener. Kalau naruh gunting di bawah bantal biar nggak mimpi buruk. Itu goblok. Berarti sebenarnya nih orang goblok ya. Iya, Goblok. Tahu nggak bang? Semakin gue percaya sama Allah, semakin gue merasa unstoppable bang. Udah nggak ada lagi tuh merinding-merinding nggak jelas. Gue yakin Allah pasti lindungin gue dari makhluk-makhluk yang gue nggak bisa lihat. Gue Nah, juga udah nggak nah. mau lagi percaya sama. Nah. Oke, lawan, Bang. Assalamualaikum bunda. Oh,
akhirnya bundanya masih kesurupan lagi. Nah gimana kelanjutannya, langsung aja kita di part end-nya bre, let's go. Nah bre, sekarang kita udah berada di part terakhirnya. Seperti biasa kita like dulu ya, dan langsung aja kita play. Gimana nih endingnya bre, gimana nih endingnya, seru tentunya nih, seru nih. Lu tahu nggak? Jin tuh sebenarnya nggak boleh masuk ke badan manusia, bre. Oh, kenapa? Ya dosa, sama kayak kalau kita nih manusia ngeganggu makhluk lain, misalkan kucing, itu kita dosa juga kan? Nah itu kalau mereka ganggu kita, itu mereka dosa aslinya. Oh, masuk akal sih. Berarti dengan kata lain, kalau jin yang ngerti agama pasti nggak bakal gangguin manusia dong, ya nggak? Bener Nah banget. itu aslinya tuh mereka nggak boleh ganggu kita sebenarnya. Kita aja nih, kalau kita mempersulit urusan orang lain, nanti Allah mempersulit kita di akhirat nanti. Jadi Bener maksud gue banget. gini, ngapain lu mesti takut sama jin yang jelas-jelas musuh Allah? Kita ada Allah di hati kita, mereka nggak ada, benar nggak? Nggak tahu deh. Mereka musuh Allah, jadi nggak ada. Bukan. Gua nggak tahu Allah tuh udah di hati gua apa belum, bre. Dosa gua banyak. Oh duh, sama bre, dosa gue juga banyak. Lu kira gua takut? Lu kira lu serem begitu? Lu jual gua beli, ayo. Lu kira lu bisa seenaknya lu masuk-masuk ke badan bini gua? Apa? Lihat sini, lihat sini. Tadi kayaknya serem banget lu. Dikira bisa nakutin gua kali. Lu ngapain lagi lu? Udah ayah, udah ini bunda ayah, udah lepasin ayah, lepasin. Lu bukan bini gua. Jangan lu pikir lu bisa lebih pintar dari gua lu. Nggak lucu. Gua kasih tahu ya, makin nggak mau keluar, makin lu bikin Allah murka. Keluar dari badan bini gua. Keluar dari badan bini gua sekarang. Kamu suami egois, kamu nggak pernah ngerti perasaan istri kamu. Terus urusan lu apaan? Oh, mau ikut campur urusan rumah tangga orang. Sampai kapanpun dia itu punya gua. Lu itu cuman jin sampah. Bener banget. Kesekian kalinya dia kesurupan, Bang. Tapi kali ini gua laki-laki di rumah ini. Sengaja gua nggak panggil siapa-siapa. Gua yang tanganin sendiri. Ini Mantap. bini gua, dia punya gua. Rumah Oke. ini punya gua. Gua yang megang kuasa di sini. Bener Bukan banget. jin kafir so asik pengganggu kehidupan orang. Gua lawannya pakai baca-baca, Bang. Di sini gua nggak tahu dia kesakitan apa karena dengerin gua baca-baca, atau emang dia juga sebenarnya nggak nyaman ada di dalam. Tapi ngotot banget nggak mau keluar. Gua nggak mau kalah. Sekali lagi, ini bini gua. Bini yang nggak Bener. mungkin gua ceraiin cuma gara-gara kelakuan jin kurang ajar. Bener banget. Udah jam 2 malam. Tadi bini gua pingsan. Tapi gua biarin biar dia sekalian tidur istirahat. Gua niat mau begadang aja malam ini sampai dia bangun lagi. Gua mau pastiin gak ada lagi yang ganggu rumah tangga gua. Gak ada lagi Ayah. yang... Bunda, Oke. Ayah, aku minta maaf ya. enggak, ini salah ayah kok. Kenapa? Apa dia pura-pura Bunda ada kesurupan? yang mau diceritain nggak? Ayah mau tanya, Bunda kalau di rumah sendirian tuh biasanya ngapain? Nggak ada. Bosen ya? Mereka jahat. Siapa jahat? Mereka jahat. Aku capek. Mereka nggak ngomong terang-terangan, tapi aku sakit hati banget. Emang aku yang mau kita belum punya anak? Emang dikira aku pengen gitu nggak punya anak? Oke. Rasanya aku mau bunuh mereka. Udah, jangan ngomong gitu. Jangan ngomong gitu. Emang bener bang, setan wujud manusia tuh lebih bahaya daripada Bener setan jin. banget. Tapi kayaknya ini juga emang cara Allah nunjukin kesalahan gua sih bang. Gua selama ini cuek sama perasaan bini gua. Dan gua takut sama yang lain selain Allah. Gua gak akan ceraiin bini gua gara-gara kekurangan dia. Bener Justru banget. sekarang gue mikir Allah gak mungkin salah pilihin jodoh buat kita. Karena Allah tahu gue sanggup hadapin kekurangan dia. Makanya Allah pilih gue buat jadi penanggung jawab dia. Mantap. 5 tahun kemudian dia punya Udah 5 momongan tahun semenjak 2 kejadian malah. itu. Dia udah gak pernah lagi kayak kemarin. Makhluk itu kalau emang bener ada, mungkin sekarang sadar kalau udah gak ada lagi kesempatan bisa ganggu bini gue. Bener Selama gue yang banget. jadi bentengnya. Dan sampai sekarang gue udah bukan penakut lagi. Serius bang, lu taruh gue di kuburan tengah malam juga jadi gue. Sama. Udah gak ada lagi yang bisa bikin gue takut kecuali Allah. Kecuali Allah. Bener banget. Ini. Mantap banget ya. Nah bre, itulah tadi ya kita mereaction Tekotek yang jujurnya lewat kuburan. Nah ini bre ya, ini apa sih ya hikmah bisa kita ambil bre ya. Sebenarnya jin itu ada sih, ada nggak sih? Ada bre ya, jin itu ada. Dan mereka memang mengganggu manusia, tapi mereka juga nggak asal ganggu gitu. Jadi nggak asal-asal mengganggu, mereka juga pilih-pilih untuk mengganggu manusia. Jadi gangguan itu bisa berupa bisikan atau mungkin seperti tadi kesurupan. Dan ya kalau ada orang kesurupan ya bre ya, jangan panggil dukun, panggillah yang
memang ya secara kalau Islam itu ruqyah gitu ya, ruqyah gitu, dan jangan menggunakan hal-hal yang memang dilarang oleh agama seperti pakai pakai ini itu atau kembang 7 rupa atau apalah gitu, nggak usah yang pakai seperti itu. Dan memang ada ya Bre ya, saya pernah baca dan juga saya pernah mendengar penjelasan dari salah satu praktisi ruqyah yang katanya memang ada misi juga buat setan untuk merusak rumah tangga. Ada juga yang kayak gitu Bre ya, dia seperti ini tadi contohnya, mereka yang merusak rumah tangga karena kalau merusak rumah tangga orang itu dapat reward katanya sih gitu ya. Jadi memang ada jin yang kayak gitu. Dan itu lagi Bre ya, kesurupan memang ada beberapa hal jenis kesurupan Bre ya. Jadi ada kesurupan yang memang jenisnya itu memang alami, memang gangguan dari jin. Tapi juga ada kesurupan yang karena stres dan frustasi. Jadi seolah-olah dia memang nggak bisa mengekang tubuhnya hingga mengakibatkan dia kesurupan ya, seperti orang kesurupan. Tapi sebenarnya dia bukan kesurupan Bre. Jadi kesurupan dari segi psikologisnya ada. Jadi memang kalau orang nggak bisa membedakan kesurupan alami dan kesurupan psikologis, memang kelihatan kayak sama. Jadi ada beberapa aspek mungkin yang membuat orang itu terlihat ya kesurupan. Jadi seolah-olah oh ini kesurupan jin. Jadi tidak semua kesurupan itu karena memang kesurupan oleh gangguan jin Bre. Jadi memang ada kesurupan karena gangguan psikologis seperti stres dan lain sebagainya. Dan salah satu penyebab orang gampang kesurupan Bre ya, salah satunya itu pertama ya jarang ibadah, jarang baca Quran, dan stres juga itu mempengaruhi Bre ya, cepat terganggunya atau mungkin diganggu oleh setan-setan kayak gitu seperti mbaknya tadi. Dia karena stres akibat cerita-cerita dari orang mengakibatkan dia diganggu oleh jin Bre ya. Dan itulah Bre, gangguan jin itu macam-macam, membuat kita itu menjadi takut banget dan lain sebagainya ya Bre ya. Jadi jin itu memang ada Bre ya. Dan memang ini Bre ya, ini saya mau perjelas, dan banyak orang terlalu percaya sama yang namanya indigo gitu. Fix ya Bre ya. Dalam Islam itu ya Bre, tidak ada manusia yang bisa melihat jin. Fix ya, tidak ada manusia yang bisa melihat jin. Itu ya, itu yang pertama kalian harus tahu. Dan kenapa Bang kok ada ini itu ya? Karena mereka sendiri itu menampakkan dengan kemauan mereka sendiri Bre ya, menampakkan wujud mereka ke hadapan manusia. Itu pun ya Bre yang kalian lihat ya itu bukan wujud aslinya, karena jin wujud aslinya itu nggak akan pernah dilihat oleh manusia kecuali Allah yang maha mengetahui ya. Jadi jin itu tidak ada yang tahu wujud asli jin itu seperti apa ya Bre ya. Jadi kayak misalnya kuntilanak lah, pocong dan lain sebagainya, itu hanya wujud samarannya dia atau mungkin penyamarannya dia. Jadi kalau wujud aslinya itu nggak mungkin dia akan memperlihatkan. Dan ya Bre ya, jadi kayak setan kayak kuntilanak atau lain sebagainya itu ya adanya karena mereka itu nyamar jadi itu Bre ya. Kita nggak perlu takut karena mereka juga sebenarnya ganggu manusia itu mikir-mikir katanya ya. Jadi yang pernah penjelasan saya baca itu dan dari praktisi ruqyah yang saya dengar itu ya, setan itu ganggu manusia atau jin ganggu manusia itu mikirnya 2 kali lipat gitu loh. Jadi mikir oh ini sebab akibatnya gimana, ada dampak gak buat dia. Jadi kayak gitu ya Bre ya. Jadi nggak ngasal juga, dan mereka juga Bre nggak akan mau ganggu manusia kalau kita itu dekat sama Allah, percaya sama Allah, yakin sama Allah ya. Jadi udah, jadi ya itu saja kuncinya ya Bre ya. Jangan terlalu percaya dengan tahayul, mitos dan lain sebagainya. Oh tempat sana angker karena gini ya gitu. Jadi jangan terlalu percaya Bre ya dengan itu. Kita harus buang sajen lah atau rokok lah atau gimana dan lain sebagainya. Ya itu jangan dipercaya Bre, nggak ada kayak seperti itu, musyrik. Jadi buat teman-teman yang mungkin mengalami hal yang seperti ini, misalnya ada keluarganya yang sering kesurupan, bawalah ke praktisi ruqyah. Jadi begitu. Kalau misalnya dibawa ke praktisi ruqyah, pasti dia akan hubungan dengan segi kedokteran juga Bre ya, karena gimana kondisi kesehatannya, gimana kondisi psikologisnya. Jadi ya tetap ada ya. Jadi nggak asal juga peruqyah langsung, oh ini gangguan jin, enggak. Kalau peruqyah langsungin gangguan jin enggak. Peruqyah itu selalu menghubungkan juga dengan segi kesehatan yang normal gitu. Misalnya sakit gigi dibawa ke peruqyah ya nggak mungkin kan ya. Jadi ya kalau misalnya memang sakit normal ya harus dibawa ke dokter. Jadi gitu. Jadi peruqyah juga akan melihat akibatnya, apakah memang dia punya gejala seperti ini itu atau mungkin punya riwayat ini itu yang membuat dia stres. Jadi gitu. Sedangkan peruqyah juga pernah bilang kesurupan, kalau pas di ruqyah dia kesurupan dan misalnya pas dia di ruqyah dan terjadilah kesurupan, itu pun belum tentu kesurupan karena jin. Bisa saja kesurupan karena memang stresnya dia, psikologisnya dia yang tertekan banget sehingga dia nggak bisa mengontrol diri dia Bre. Bisa juga seperti itu, dan itu lebih banyak kejadian karena stres, bukan karena memang gangguan jin waktu kesurupan. Jadi nggak semua kesurupan, ingat, tidak semua kesurupan itu karena gangguan jin. Bisa juga karena gangguan mental juga ya Bre, yang memang stres, pokoknya banyak pikiran hingga terjadi seperti itu. Jadi kalau kalian lewat tempat-tempat yang nggak perlu takut ya.
Gak perlu takut sama kayak gitu ya. Gue aja dulu yang kayak gitu, tapi alhamdulillah sekarang gue enggak ya, karena gue juga jujur suka banget sama hubungannya sama kayak gini, horor-horor gini. Karena gue juga buat channel yang satu itu tentang reaction horor ya bre ya. Jadi paling tidak gue ada sedikit tahu lah penjelasan tentang hal-hal seperti itu, walaupun cuma sedikit banget ya. Jadi ya buat teman-teman nggak perlu takut dimanapun kita berada, yakinlah Allah akan selalu menjaga kita dan melindungi kita ya bre ya. Oke bre, cukup sekian dulu reaction pada kesempatan kali ini. Semoga kalian terhibur. Mohon maaf jika saya punya salah kata yang membuat kalian tersinggung. Sampai ketemu lagi di video-video reaction selanjutnya. Jika umur panjang, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, mantap, keren.